warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Oke, kembali lagi dengan kita belajar matematika dalam persamaan garis lurus, dimana pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gradien garis AX tambah BY sama dengan C. Pada minggu lalu kita udah bahas persamaan garis dengan bentuk umumnya Y sama dengan MX, kemudian juga Y sama dengan MX tambah C. Nah, dari persamaan garis ini bisa kita tentukan gradiennya secara langsung, karena gradien itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, jadi jika diberikan sebuah persamaan garis dengan bentuk umumnya seperti ini, sebagai contoh kita ulang lagi, misalnya Y sama dengan 2X tambah 5. Berarti gradien dari persamaan garis ini yaitunya 2, karena 2 ini adalah koefisien dari X. Nah, sekarang dari persamaan garis yang lain. Nah, kemarin kita udah belajar dua buah bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX, kemudian Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita akan belajar dengan persamaan garisnya AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini variabelnya juga ada dua, X dan Y, di mana variabel X ataupun variabel Y sama-sama memiliki koefisien. Koefisien AX-nya itu A, sedangkan koefisien Y kita misalkan dengan B, sedangkan C ini adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya kemarin kita akan mencari gradiennya, bisa langsung kita ambil dari koefisien nilai X. Nah, sekarang kita mencari gradien dari persamaan garis ini. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Nah, kemarin kita mengambil gradien cukup dari koefisien nilai X. Nah, sekarang cara mencari gradiennya kita ambil dari koefisien nilai X dan koefisien nilai Y. Nah, gradiennya bisa kita ambil dengan rumus min A per B. Nah, ini untuk rumus mencari gradien jika bentuk dari persamaan garisnya seperti ini, AX tambah BY sama dengan C. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat di contoh soal, seperti apakah kasusnya dalam persamaan garis yang seperti ini. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Tentukanlah gradien dari garis-garis dengan persamaan berikut. A 6X tambah 4Y sama dengan 12, yang B 3X tambah 8Y tambah 15 sama dengan 0. Bagaimana cara kita menentukan gradiennya? Ayo kita jawab sama-sama. Jawab. Pertama, kita jawab dulu yang poin A. Nah, ingat, untuk mencari gradien dalam kasus seperti ini, yang kita pakai rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Nah, ingat, A ini adalah, kita bikin dulu sini, A itu A ini adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang A, M sama dengan min A per B. Nah, karena A-nya bernilai negatif, berarti min A. A di sini adalah koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah 6, berarti min 6 per B adalah koefisien dari Y. Koefisien dari Y-nya adalah 4, berarti min 6 per 4. Nah, ini kan dari angka min 6 per 4 ini bisa kita sederhanakan lagi. Berarti sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 min
6 bagi 2 itu min 3 per 4 bagi 2, 2. Nah, jadi gradien dari persamaan garis yang pertama ini adalah min 3 per 2. Nah, ini gradien untuk yang A. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana gradien dari yang poin B. Nah, poin B 3x kurang 8y tambah dengan 15 sama dengan 0. Di sini persamaannya persamaan 0 ya. Namun persamaan 0 ini nggak terlalu berpengaruh. Yang kita perhatikan di sini itu hanyalah koefisien dari x dan y. Kita buat rumusnya m sama dengan min a per b. Nah, a di sini koefisiennya adalah koefisien dari x. Angka yang berada di depan x itu 3, berarti min 3 per B-nya di sini koefisien dari Y adalah negatif 8, berarti negatif 8. Nah, di sini negatif bagi negatif itu hasilnya positif, berarti hilang tanda negatifnya ya. Maka tinggallah di sini 3 per 8. Jadi gradien pada poin yang B itu adalah 3 per 8. Kalau mau kita seranakan ini nggak bisa lagi ya, maka gradiennya langsung 3 per 8. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita berikan satu buah contoh soal lagi tentang gradien pada persamaan garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, contoh soal keduanya adalah gradien dari persamaan garis min 2Y tambah 5X sama dengan 10. Nah, ini bisa kita jawab. Rumusnya seperti yang tadi ya, M sama dengan min A per B. Nah, yang perlu kita ingat di sini, ingat ya, kalau misalnya A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien dari Y. Min A berarti min A itu adalah koefisien dari X. Nah, di sini X letaknya di belakang, Y yang di depan. Jadi jangan terkecoh dengan soal yang seperti ini. Jangan A ini diambil dari yang negatif 2, tetapi A itu adalah koefisien dari X. Sedangkan X di sini koefisiennya adalah 5. Min A berarti min 5 per B. Nah, B itu kan koefisien dari Y. Koefisien dari Y itu nilainya bernilai negatif, berarti B sama dengan min 2. Nah, sama kasusnya dengan contoh soal yang pertama tadi. Negatif bagi negatif hasilnya akan berubah menjadi positif. Maka untuk gradiennya adalah 5 per 2. Nah, cukup gampang untuk pembahasan kita kali ini. Yang perlu kita perhatikan itu adalah gradien dari min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, jadi tentang gradien ini sangat banyak sekali materinya ya. Dalam cara kita mencari gradien itu bermacam-macam caranya. Kita simpulkan tentang masalah gradien ini terlebih dahulu ya. Untuk mencari gradien ini, rumus-rumus yang bisa kita pakai itu yang pertama adalah M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Kemudian untuk mencari gradien itu bisa juga kita pakai rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, jika nanti yang diberikan berupa persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Atau misalnya persamaan yang diberikannya itu adalah Y sama dengan MX, maka gradien juga dari M. Yang terakhir, jika persamaan yang diberikan itu adalah AX ditambah BY sama dengan C, maka untuk mencari gradiennya adalah min A per B. Nah, kapan dipakai rumus-rumus gradien ini? Gradien yang pertama ini kita pakai apabila gradiennya itu terdapat dalam bidang garis, terdapat pada bidang koordinat
kartesius. Nah, jadi ketika kita diberikan gambar dalam bidang koordinat kartesius, gambar garis lurus, maka untuk mencari gradiennya bisa kita pakai perubahan nilai y per perubahan nilai x. Nah, sekarang yang kedua ini, kapan kita pakai persamaan yang kedua ini? Ini kita pakai apabila ketika gradien melalui dua buah titik. Jadi jika diketahui dua buah titik diminta mencari gradien, maka rumus yang kita pakai adalah y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, jika diberikan persamaan seperti ini, maka untuk mencari gradiennya adalah koefisien dari x. Koefisien x. Ini pun sama seperti yang di atas. Ini juga koefisien dari x. Kapan kita pakai rumus gradien yang terakhir ini? Kita pakai apabila persamaan yang diberikannya berupa ini, ax tambah by sama dengan c. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa menentukan gradiennya, yaitu dengan memakai rumus min a per b. Nah, semoga dari apa yang telah kita pelajari ini bisa teman-teman bedakan, bisa teman-teman pahami dengan baik. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, jika ada keraguan, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini atau bertanya di aplikasi Edmodo. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.